Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hidayanti Syah dengan NIM 631900039. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kooperatif. Strategi kooperatif atau aliansi strategik adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai tujuan yang di-share bersama. Selanjutnya ada tipe aliansi strategik. Yang pertama, usaha patungan atau joint venture. Usaha patungan atau joint venture adalah usaha bersama dari dua perusahaan yang berbeda, di mana masing-masing menyumbangkan 50% dari total. Contoh dari usaha patungan atau joint venture adalah aliansi antara Asus dan Gigabyte Teknologi. Asus adalah perusahaan perangkat keras, elektronik komputer, dan telepon multinasional Taiwan. Dan Gigabyte Teknologi adalah produsen dari produk-produk perangkat keras komputer terkenal di Taiwan. Mereka melakukan usaha patungan dan mengumpulkan uang senilai 243,3 juta US dollar untuk pembuatan produk motherboard. Motherboard sendiri adalah suatu jenis papan sirkuit elektronik yang memiliki fungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Yang kedua, ada aliansi strategik ekuitas. Aliansi strategik ekuitas merupakan salah satu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang mempunyai bagian kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan yang dibentuk secara bersama-sama. Contoh aliansi strategik ekuitas adalah aliansi antara Daimler, Chrysler, and Mitsubishi. Mereka beraliansi dan membuat perusahaan bernama Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation atau disingkat MFTBC. MFTBC adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bus dan truk. Yang ketiga ada aliansi strategik non-ekuitas. Aliansi strategik non-ekuitas merupakan aliansi di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas guna menciptakan keunggulan bersaing, tetapi tidak berbagi terkait modal untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing. Contoh aliansi strategik non-ekuitas adalah aliansi antara General Mills dan Nestle. General Mills mengidentifikasi Nestle sebagai mitra yang potensial karena Nestle adalah perusahaan pengolah makanan terbesar di dunia. Nestle memiliki sistem distribusi yang mapan dan memiliki pabrik di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki garis sereal yang kuat. Bahkan Nestle telah mempertimbangkan untuk mendekati General Mills karena alasan itu. Nestle percaya bahwa General Mills akan menjadi mitra yang baik karena memiliki pengetahuan yang kuat dari teknologi sereal, berbagai produk sereal yang telah terbukti dan keahlian dalam memasarkan sereal kepada konsumen. Dan yang keempat, ada Global Strategic Alliance. Global Strategic Alliance merupakan salah satu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antar dalam negeri, tetapi antar lintas negara dan lintas industri, atau dalam kata lain berbeda jenis usahanya. Contoh Global Strategic Alliance adalah aliansi antara Starbucks dengan Barnes & Noble.
Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Washington. Barnes & Noble Inc. adalah penjual buku asal Amerika Serikat beroperasi melalui jaringan toko buku Barnes & Noble Bookseller yang berkantor pusat di New York City. Barnes & Noble bergabung dengan waralaba Starbucks pada tahun 1993, mendapatkan hak untuk menjual minuman Starbucks di toko-toko Barnes & Noble di seluruh Amerika Serikat. Keduanya sepakat bahwa kopi dan buku dapat menjadi pasangan yang sempurna bagi mereka yang tidak dapat memiliki satu tanpa yang lain. Berikut adalah alasan aliansi menurut jenis pasar. Yang pertama, pasar siklus lambat. Alasannya adalah untuk memperoleh akses ke pasar yang dibatasi, untuk menciptakan franchise dalam pasar yang baru, dan untuk memelihara stabilitas pasar. Yang kedua, pasar siklus standar. Alasannya adalah untuk memperoleh kekuatan pasar, untuk memperoleh akses ke sumber daya pelengkap, untuk mengatasi halangan perdagangan, untuk melayani tantangan persaingan, dan untuk sumber daya cadangan untuk proyek besar. Yang ketiga, pasar siklus cepat. Alasannya untuk belajar teknik bisnis baru, meningkatkan kecepatan produk, jasa, atau masuk pasar, mempertahankan kepemimpinan pasar dari standar teknologi industri, dan mengatasi ketidakpastian. Berikut ini adalah jenis aliansi strategik. Jenis aliansi strategik terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama tingkat korporat, yang kedua tingkat bisnis. Tingkat korporat sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama aliansi diversifikasi. Aliansi diversifikasi merupakan suatu strategi korporatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasi ke dalam produk baru atau area pasar baru. Contoh aliansi diversifikasi yaitu pada PT Astra International merupakan perusahaan holding terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki diversifikasi melalui anak perusahaannya yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, Astra Life yang bergerak di bidang asuransi, PT Astra Grafia Tbk yang bergerak dalam bidang printing dan digital service, dan United Truck Store yang bergerak pada penjualan mesin konstruksi dikelola secara langsung. Yang kedua ada aliansi sinergis. Aliansi sinergis merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi yang dapat menciptakan lingkungan ekonomis dengan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuan masing-masing pihak. Contoh dari aliansi sinergis adalah aliansi antara Disney dan Pixar. Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia yang berpusat di California. Dan Pixar adalah sebuah studio animasi komputer Amerika Serikat yang berpusat di California. Mereka melakukan aliansi strategi sinergi dengan cara Pixar membuat berbagai macam film animasi, lalu menayangkannya atau menampilkannya di media Disney. Dengan begitu, mereka sama-sama memiliki keuntungan dan menciptakan posisi yang kuat di pasar industri media dan perfilman, serta menghasilkan laba yang lebih tinggi. Contoh dari hasil strategi sinergi yang sukses mereka jalani adalah banyak sekali orang yang menyukai film animasi Toy Story.
Yang ketiga, franchising. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, mendefinisikan franchise adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan dengan sebuah perusahaan induk yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain untuk melaksanakan bisnis dengan nama merek, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Contoh perusahaan franchising adalah Pizza Hut, McDonald's, Wendy's, Burger King, 7-Eleven, dan sebagainya. Di dalam franchising, suatu badan usaha atau perorangan yang menerima waralaba harus mendatangani dan bertanggung jawab di suatu tempat atau lokasi yang ditempati. Dan mereka harus membayar biaya-biaya seperti biaya lisensi untuk menggunakan brand yang diwaralabakan dalam jangka waktu tertentu, biaya hak untuk menggunakan standar operasional atau SOP bisnis yang diwaralabakan selama jangka waktu tertentu, desain outlet atau gerai yang akan menjadi tempat usaha waralaba, stok awal yaitu bahan baku yang akan dibutuhkan agar waralaba dapat berjalan, strategi rencana bisnis, biaya pelatihan, royalty fee yang harus dibayarkan tiap bulan yang merupakan persentase dari total penghasilan yang diterima. Selanjutnya, jenis aliansi strategik tingkat bisnis. Yang pertama ada aliansi komplementer. Aliansi komplementer merupakan aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaing. Aliansi komplementer dibagi menjadi dua, yaitu aliansi komplementer vertikal dan aliansi komplementer horizontal. Dalam aliansi komplementer vertikal, perusahaan berbagi sumber daya dan kapabilitasnya dari tingkat yang berbeda dari rantai nilai. Untuk menciptakan keunggulan bersaing, sering sekali ditemukan bahwa aliansi strategi komplementer vertikal dibentuk dalam upaya perusahaan untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungannya yang dihadapi. Contoh aliansi komplementer vertikal adalah perusahaan Starbucks yang membuka cabangnya di negara Cina. Ketika dibuka pertama kali pada tahun 1999, banyak meragukan masa depan Starbucks di Cina yang begitu kuat tradisi ngetehnya. Tapi anggapan itu ternyata sama sekali tidak benar. Hanya dalam waktu 17 tahun, Starbucks telah mengubah serta merevolusi cara pandang orang-orang Cina dalam meminum kopi. Salah satu kunci kesuksesan Starbucks di Cina adalah program Partner Family Forum Program. Program ini berusaha melibatkan keluarga mitranya untuk berpartner jangka panjang dengan Starbucks. Program ini melibatkan 1.000-an anggota, staf, dan keluarga mereka. Bagi barista full-time dan supervisorship akan mendapatkan tunjangan perumahan, serta program cuti yang disebut dengan coffee break, yang memungkinkan para pekerjanya untuk memiliki waktu lebih panjang dengan keluarga mereka. Tak hanya memperkuat hubungan dengan mitra-mitranya, Starbucks juga terus-terusan menghadirkan inovasi baru yang dianggap relevan dengan pasar di Cina, terutama yang terkait dengan makanan dan minuman yang cocok dengan selera orang-orang Cina. Salah satunya adalah menawarkan teh dan kue-kue tradisional khas negeri Cina. Untuk lebih meningkatkan pengalaman pelanggan, Starbucks juga membuat Cina Design Studio yang mendesain ruang unik di setiap toko. Setiap toko di Cina berbeda dengan desain untuk memberikan kehormatan bagi masyarakat setempat. Tidak seperti kebanyakan toko-toko di Amerika Serikat, Starbucks di Cina dirancang untuk membuat pelanggannya betah berlama-lama di dalamnya, bercengkrama bersama kerabat, berdiskusi dengan rekan-rekan, juga pengalaman untuk mempelajari bagaimana kopi diproses. Tak hanya itu, bekerjasama dengan salah satu mall di Cina, Starbucks juga membuat toko online yang memungkinkan pelanggannya untuk memesan secangkir kopi tanpa harus pergi ke tokonya. Kedua, aliansi komplementer horizontal. Aliansi komplementer horizontal adalah suatu aliansi di mana perusahaan-perusahaan berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dari tingkat yang sama atau beberapa tingkat yang sama dari rantai nilai untuk menciptakan keunggulan.
Perusahaan umumnya perusahaan yang menggunakan aliansi strategi komplementer, memfokuskan pada pengembangan produk jangka panjang dan juga menekankan adanya peluang distribusi. Contoh aliansi komplementer horizontal adalah aliansi antara perusahaan Kraft dan Heinz. Perusahaan saus terbesar Heinz bergabung dengan perusahaan keju yaitu Kraft Food Group. Penggabungan kedua perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan food and beverage terbesar ketiga di Amerika Serikat. Kraft Food Group merupakan perusahaan produsen makanan yang terkenal dengan produk olahan susu yaitu keju. Sedangkan Heinz merupakan salah satu produk yang terkenal dengan sajian sausnya. Walaupun masing-masing memiliki produk unggulan, kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang makanan dan minuman. Kemudian dari hasil aliansi mereka menggabungkan kedua perusahaan dengan nama Kraft Heinz. Yang kedua, strategi pengurangan tekanan persaingan. Untuk mengurangi tekanan persaingan dilakukan strategi kolusi. Strategi kolusi terbagi menjadi dua, yaitu strategi kolusi eksplisit dan strategi kolusi tancit. Strategi kolusi eksplisit terjadi bila dua perusahaan atau lebih berkeinginan melakukan kesepakatan tentang jumlah yang diproduksi dan harga dari produk yang dihasilkan. Contoh kasus strategi kolusi eksplisit yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU telah memutuskan 7 maskapai terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat pada Selasa 23 Juni. Ketujuh maskapai tersebut yaitu PT Garuda Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Sumber berita dari hukumonline.com. Yang kedua, strategi kolusi tacit atau diam-diam. Terdapat bila beberapa perusahaan dalam suatu industri secara tidak langsung. Contoh kasus strategi kolusi tacit atau diam-diam yaitu praktek kolusi yang terjadi antara dokter dan perusahaan farmasi dibungkus dalam bentuk kerjasama di mana dokter akan menerima diskon penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas lainnya. Kolusi yang terbentuk antara dokter dan perusahaan farmasi dalam meresepkan obat untuk pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana suap yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 atau UU Anti Suap dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Anti Korupsi. Dokter swasta yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Suap dan bagi dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS dapat dikenakan Pasal 12B Undang-Undang Anti Korupsi. Sedangkan bagi perusahaan farmasi yang memberikan hadiah 2 kepada dokter dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Anti Suap atau Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Anti Korupsi. Contoh kasus kolusi di Indonesia seperti ini memang seringkali terjadi namun jarang dapat terbongkar. Hal tersebut terjadi karena begitu solid serta tertutupnya kegiatan kolusi ini. Sumber berita dari duniamasa.com. Yang ketiga, aliansi untuk merespon persaingan. Aliansi strategik ini dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Contoh aliansi untuk merespon persaingan adalah persaingan antara perusahaan Patanjali dengan Hindustan Unilever. Peningkatan pesat Patanjali menjadi perusahaan raksasa dalam rentang 1 dekade telah jelas menjadi kejutan besar bagi perusahaan multinasional yang produknya telah mendominasi pasar India selama bertahun-tahun. Janji kualitas ditambah dengan daya pikat harga rendah dan publisitas awal dari mulut ke mulut telah mengkonsolidasi kehadiran Patanjali di sebagian besar rumah tangga India. Kebangkitan Patanjali tidak hanya mengguncang multinasional, tetapi telah mengukir pasar baru untuk produk Ayurveda di negara India.
Patanjali sejauh ini menyatakan senang hidup berdamping dengan perusahaan lokal. Pemimpin perusahaan Patanjali berkata, "Kami tidak ingin menjatuhkan siapapun, tetapi kami ingin menanamkan kebanggaan Swadeshi agar uang India tidak keluar dari negara ini." Dengan perkataan pemimpin Patanjali seperti itu, secara tidak langsung dia ingin menyingkirkan perusahaan di luar India, terutama Hindustan Unilever, yang telah menjadi perusahaan yang mendominasi pasar India selama bertahun-tahun. Akhirnya, Hindustan Unilever membuat rencana dengan membukukan kenaikan 8% dalam penjualan bersih dengan pertumbuhan volume 4%. Hindustan Unilever juga meluncurkan Liver Ayush dan juga membawa merek baru Citra, merek perawatan kulit organik dari Indonesia, dan juga meluncurkan varian alami di bawah merek seperti Tresemme dan Fair and Lovely. Yang keempat, aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Perusahaan menjalankan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Contoh yang sering ditemui adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknologi penerbangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.